Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak hebat kelas 4. Hari ini di kelas matematika kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di bab statistika, yaitu kita akan membuat penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, kamu bisa lihat materi ini di buku matematikamu pada halaman 173 sampai halaman 174. Nah, di sini Miss akan menjelaskan bagaimana ya caranya untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Di sini kita sudah memiliki contoh soalnya, yaitu data nilai ulangan matematika dari 20 orang siswa sebagai berikut. 6, 7, 7, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian kita diminta untuk menyajikan kumpulan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, di sini Miss sudah membuat tabelnya. Sekarang kita akan isikan bersama-sama ya. Bagaimana sih cara membuat tabel untuk penyajian data? Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu nih soalnya. Apa sih data yang dia sajikan? Apa sih data yang kita ketahui? Bisa kita lihat di sini datanya adalah data nilai ulangan matematika dari 20 orang siswa. Nah, jadi pada bagian tabel yang pertama ini bisa kita tuliskan dengan data nilai ulangan matematika. Seperti ini. Nilai ulangan matematika. Oke. Lalu di bagian tabel yang kedua kita bisa lengkapi dengan turus. Dan tabel yang ketiga kita bisa lengkapi dengan keterangan frekuensi. Oke. Nah, sekarang coba sebelum kita lanjutkan untuk mengisi tabelnya, Miss akan jelaskan terlebih dahulu tentang turus ini ya. Bagaimana sih caranya kita membuat turus? Oke, jadi akan kita bahas terlebih dahulu mengenai turus di sebelah sini. Nah, ini dia, turus. Sejumlah satu data, bisa kamu tulis turusnya menjadi satu garis. Kemudian jika datanya ada 2, kamu bisa buat turusnya menjadi 2 garis. Lalu, jika datanya ada 3, kamu bisa menggambar turusnya menjadi 3 garis. Kemudian, kalau datanya ada 4, kamu bisa membuat turusnya menjadi 4 garis. 1, 2, 3, 4. Kemudian, kalau datanya ada 5, kamu bisa membuat turusnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi turus itu ketika jumlahnya menjadi 5, dibuatnya seperti ini. Jika kamu membuatnya 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5, nah turus yang seperti ini kurang tepat ya, karena penulisan turus yang benar adalah ketika bentuknya atau jumlah datanya ada 5, gambar turusnya akan menjadi seperti ini. Lalu kalau 6 bagaimana? Kalau 6 berarti kita bisa buat turusnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, nah 5, kemudian kita tambahkan lagi 1 garis. Nah, ini adalah turus 6. Kemudian bagaimana kalau datanya ada 7? Mudah, tinggal kita buat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Kemudian kalau 8, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Lalu kalau 10 bagaimana? Kalau 10 berarti kita buatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi bukan ada garisnya ada 5 ya, tapi seperti yang tadi kita sudah bahas, kalau turusnya itu atau jumlah datanya itu ada 5, maka bentuk turusnya seperti ini. Oke. Lalu kalau misalnya 13 bagaimana? 13 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi seperti ini. Mudah kan cara membuat turus? Jadi tergantung banyaknya data, kita bisa buat turusnya seperti ini untuk memudahkan kita menghitungnya. Oke, karena kita sudah membahas tentang turus, sekarang kita akan kembali ke tabel penyajian data kita. Coba sekarang kita lihat ya, di tabel yang pertama ada nilai ulangan matematika. Coba kita lihat di sini ada angka berapa saja ya nilainya. Yang pertama, kita lihat di sini ada angka 6. Oke, berarti kita tuliskan dulu yang kita ketahui. Ada nilai 6, kemudian ada nilai 7, kemudian ada nilai. Nah, kalau ada nilai 6 lagi, kita jangan tuliskan 6 lagi di sini ya. Jadi, angkanya cukup kita tulis satu kali saja. Oke, kita menemukan nilai 8 di sini. Kemudian ada data 9. Oke. 6, 7, 8, dan 9. Oke, nah ini penting juga untuk kamu membaca datanya dengan teliti ya. Jangan sampai ada nilai yang terlewat kita cantumkan. Nah, sekarang kita sudah dapatkan data nih. Ada angka 6 di sini. Kira-kira ada berapa ya siswa yang mendapatkan nilai 6 pada ulangan matematikanya? Sekarang kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata ada 5. Kita bisa buat turusnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, frekuensi di sini artinya adalah banyaknya data dalam sejumlah yang kita ketahui. Ternyata setelah kita baca datanya tadi, siswa yang mendapatkan nilai ulangan 6 itu ada 5 siswa. Jadi kita cukup tuliskan angka 5 di sini. Frekuensinya adalah 5. Jadi ketika kita membaca datanya adalah nilai ulangan matematika yang mendapatkan nilai 6, frekuensinya adalah 5 siswa, seperti itu. Oke? Nah, sekarang coba kita lanjutkan ke nilai yang 7. Nilai yang 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ternyata nilai 7 ada 6 siswa. Sekarang mari kita buat turusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Frekuensinya ada 6 siswa. Kemudian kita lihat nilai 8. Yang mendapatkan nilai 8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ternyata ada 6 siswa yang mendapatkan nilai 8. Kita buat turusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis sini frekuensinya ada 6. Kemudian yang terakhir nilai 9. Nilai 9 ada 1, 2, 3. Oke. Ternyata ada 3 siswa yang mendapatkan nilai ulangan matematikanya 9. Nah, oke. Kita sudah mengisi data yang di sini nih. Kita sudah mendapatkan frekuensi dari masing-masing nilai ulangan matematikanya. Sekarang mari kita hitung jumlahnya. Kita tulis di bagian sini jumlah. Oke. 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan berapa ya?
Oke, coba kita hitung. 5 ditambah 6 sama dengan 11. 11 ditambah 6 sama dengan 17. 17 ditambah 3 sama dengan 20. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan jumlahnya 20. Apakah sesuai dengan data yang kita baca tadi, yang kita dapatkan pertama? Nah, ternyata sesuai, oke? Jika jumlah pada tabel dan soal yang kita kerjakan tadi sama, berarti pengolahan data kita dalam menyajikan tabel sudah tepat. Nah, kalau misalnya kita saat membuat frekuensi, lalu jumlahnya misalnya tadi 19 nih, wah berarti ada data yang belum kita hitung. Nah, jadi fungsi dari jumlah ini adalah untuk mengetahui apakah kita sudah benar atau belum membuat data sesuai dengan informasi yang kita dapatkan pada soal. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah cara mengerjakannya. Bagaimana caranya jika kita ingin menyajikan data dalam bentuk tabel? Setelah ini, coba kamu kerjakan ya soal latihan yang ada di halaman 175, oke. Nomor 2, 3, dan 4. Caranya sama seperti yang Miss contohkan. Jadi silakan kamu buat tabelnya berdasarkan informasi data yang ada pada soal. Contoh tabelnya adalah seperti ini. Mudah bukan? Nanti jika misalnya ada yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa langsung tanyakan ke gurumu ya. Selamat mencoba untuk membuat tabel penyajian datanya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!